cucuku kembali berada di dalam video yang biografi Wayang Purwo. Tokohnya adalah Sumantri, ya. Sumantri tokohnya. Sumantri itu putranya Wiku Swandagni. Wiku Swandagni, Wiku itu pertapa dengan Dewi Darini dari Padepokan Argo Sekar. Sumantri ini sejak kecil dia itu sangat kepingin mengabdi kepada orang yang kesaktiannya di atas dirinya. Karena di situ dia sudah nggak punya tanding, menangan terus. Ya, bagaimana caranya? Oleh karena itu dia tanya kepada bapaknya, sama Wiku Swandagni. Romo Begawan, gimana ya, aku pengen suwipto kepada, pengen ngenger atau pengen magang kepada, pengen berbakti kepada orang yang kesaktiannya di atas kesaktianku. Itu bagaimana? Wah, kamu sekarang pergi aja ke ini, Maespati. Kamu pergi ke Maespati, di sana ada raja besar. Raja besar itu namanya adalah Prabu Arjuna Sosro Bau. Sosro itu 1000, Bau itu bahunya 1000. Jadi raja yang sangat kuat. Akhirnya Sumantri berangkat. Tapi ternyata Sumantri itu punya adik. Adiknya masih kecil, namanya Sukrosono. Ada yang mengatakan Suko Sarono. Suko itu senang, Sarono itu membantu lah. Jadinya dia senang membantu. Suko Sarono. Tapi apa? Tapi wujudnya itu raksasa kecil, raksasa kecil. Mukanya itu, wajahnya itu sangat menyeramkan. Adiknya Sumantri, padahal Sumantri sangat tampan. Ngomongnya cedal lagi. Akang nanti aku elu Akang. Wah, gimana kakak mantri, aku ikut. Kamu di rumah aja ya. Kamu kan masih kecil, nanti kalau udah gede kamu ikut kakak. Enggak Akang, aku ikut Akang. Dia terus. Akhirnya dibawa adiknya itu, Sukro Sarono itu tadi. Dibawa begitu sampai di tengah hutan. Suko Sarono tadi ngomong gini, Akang nanti aku ngantuk Akang. Kakang Sumantri, aku ngantuk. Wah, ya sudah. Karena memang Sumantri itu walaupun adiknya itu bentuknya kayak gitu, cinta banget, sayang banget sama adiknya, dipangku dia. Dipangku supaya dia tidur. Terus Sumantri itu nembang. Nembangnya adalah Mijil Wigaring Tias. Tembangnya begini. Sukasrana adi kuwang sikit. Sukrasana adikku yang cakep, yang tampan, pada jelek ya. Sare ya ing pangkon, tidurlah kamu di pangkuanku. Pun kakang soswe torajane. Kakakmu akan magang di kerajaan yang jauh, di sebuah kepada raja Prabu Arjuna ing Maespati. Yaitu Prabu Arjuna di negara Maespati. Aja sira nglilir sonting
Ojo sirong lilir, kamu jangan bangun dulu ya. Kamu terpaksa aku tinggal. Ditinggal adiknya. Ditutupi sama sampur itu kayak selendang itu ditutupkan gitu, ditinggal pergi sama Sumantri. Sampailah Sumantri di kerajaan Mahespati yang begitu sangat besar dan menghadap Prabu Arjunosasra. Baiklah, kalau kamu mau mengabdi kepadaku, tak terima pengabdianmu, tetapi kamu harus bisa membawa Dewi Citrawati ke kerajaan ini. Sekarang baru ada lomba di sana, baru ada sayembara. Dewi Citrawati dari kerajaan Magodo. Wah, dia pokoknya pasti menang, orang peng-pengan. Optimis dia. Sampai di sana itu ada 500 raja yang di sana, yang sedang bingung gimana. Kok pada bingung ada apa? Ternyata yang bisa membawa putri Citrawati itu yang bisa menyerahkan 800 putri untuk pengiring. Atau namanya putri Dumas. 800 lagi mana? Bingung. Tapi namanya Sumantri itu orang cerdas. Itu yang raja yang 500 orang itu ditantang semua. Wah, perang gak karu-karuan. Akhirnya raja yang 500 itu kalah semua. Sumantri bilang, kamu harus menyerahkan putri 3. Kalau kamu 2, negaramu kan agak kecilan, kamu 1. Akhirnya ngumpullah 800 putri. Baru Dewi Citrawati mau diboyong ke Mahespati. Jadi Sumantri datang pulang ke Mahespati itu membawa 500 raja. Taklukannya itu 800 putri Dumas dan putri Citrawati. Nah, begitu sampai di pintu gerbang, dia ingat loh, aku ini kan mau mengabdi kepada orang yang kesaktiannya melebihi aku. Lah Prabu Arjunosasra Bau itu sakti apa enggak kita kan belum tahu. Gimana ya? Nulis apa? Nulis surat. Surat apa? Surat tantangan, menantang, ditantang Prabu Arjunosasra Bau. Begitu suratnya dibaca sama Arjunosasra Bau tersenyum. Ya udah, suruh sini Sumantri. Perang. Wah, ternyata perang itu Prabu Arjunosasra Bau itu kebal dengan senjata itu. Akhirnya apa? Akhirnya Sumantri kalah. Kalah kamu. Sekarang oke, mana? Serahkan semuanya. Putrinya Citrawati diserahkan, 500 raja-raja itu juga diserahkan, 800 putri-putri juga diserahkan, semua kepada Prabu Arjunosasra Bau. Nah setelah gitu Dewi Citrawati ngomong begini, aku mau pokoknya menjadi permaisurimu Prabu Arjunosasra. Tapi aku minta itu Taman Sriwedari yang ada di Kayangan Salindra Bawana dipindah ke sini. Waduh. Sumantri dipanggil lagi. Ayo cari kamu. Coba kamu bisa nggak? Kamu tadi sudah nggak percaya sama kesaktianku. Sekarang kamu coba. Kamu pindah itu Taman Sriwedari ke negara ini, ke Mahespati. Wah, nggak pamit dia, lari dia, nangis dia. Aduh, bagaimana? Aku nggak mampu kalau pindah kayak begitu. Baru nangis Sukrasana adiknya itu datang nyusul. Akang nganti, aku kok ditinggal tuh Akang nganti. Wah, kamu gimana? Aku lagi sedih. Kenapa kok sedih? Disuruh mindah Taman Sriwedari dari Kayangan ke Mahespati, aku nggak bisa. Wah, itu gampang. Aku yang mindah, Sukrasana bilang gitu. Tetapi aku ikut ya Kakang Nganti. Ya udah, kalau kamu memang bisa memindah itu taman itu, kamu ikut. Bener dipindah Taman Sriwedari itu.
langsung Taman Sripedani yang ada di Suralaya, di Kayangan Salindro Bawono, pindah ke negeri Maespati. Wah, seneng banget. Akhirnya si Sumantri itu diwisuda oleh Prabu Arjuna Sosrobahu menjadi patih dan diberi gelar Patih Swandagni, atau ada yang bilang Patih Suwandageni. Wah, pada seneng di taman, putri 800 orang sama putri. Pada suatu ketika Sukrasana nangal di taman, wah jerit-jerit semua putrinya. Wah, kalang kabut, di sana ada tuyul, wah di sana. Aduh, gimana? Prabu Arjuna Sosro bilang, Sumantri itu ada apa ini? Coba saya cari, dicari. Benar adiknya, kamu kok nongol. Sekarang kalau kamu sudah bikin geger gini, sekarang kamu pulang. Enggak, Kang Andi, aku enggak mau pulang. Pulang kamu, enggak. Dia ambil senjata cakra Sudarsono, cokro Sudarsono, dipentangkan gini, ayo. Kamu pulang apa enggak? Enggak. Kang Andi, aku enggak mau pulang. Lepas ini senjatanya. Kena diadanya Sukrasana. Patih Sukrasana. Wah, ditangisi. Dipeluk adiknya. Gimana? Sukrasana sebelum mati ngomong gini, nanti aku akan menjemputmu Kakang Andi kalau kamu sudah berperang dengan seorang raja raksasa dari negeri Alokadiraja. Udah hilang, nangis. Baru gitu Dewi Citrawati pengen berenang. Iya, pengen berenang. Kalau Dewi Citrawati pengen berenang doang, di situ ada lah, ini yang 800 orang bagaimana? Pengen berenang semua. Wah. Lah Prabu Arjuna Sosrobahu karena tahu kalau Sumantri masih dalam keadaan sedih, dia sendiri yang bikin kolam renang itu. Caranya bagaimana? Sungai Bengawan Silugonggo. Dia Triwikromo dulu, Prabu. Triwikromo jadi Braholo, jadi raksasa gede sak gunung anakan itu, terus tidur melintang di sungai itu. Nah, sungainya udah nggak deras, sungainya nggak ada arusnya, sungai padat di situ, pada mandi di situ putri-putri. Lah lama-lama kan itunya luber dong airnya, lama-lama benar airnya meluap, ternyata meluapnya ke negeri Alengkadiraja. Pak Prabu Dasamuka ngamuk, ini apa-apa, Duateng ke Maespati yang nemuin Sumantri, perang Sumantri. Wah, pakai senjata cakra, jedot, mati hidup lagi. Loh, kenapa? Ternyata dia punya Aji Pancasono. Wah, gimana? Sedih banget, akhirnya Sumantri bisa dipegang pundaknya, digigit lehernya sama Dasamuka. Pada saat menggigit itu, Sukrasana masuk ke taringnya Dasamuka, langsung dia putus lehernya Sumantri. Gugur Sumantri dalam perang di dalam pertempuran itu. Nah, udah arwahnya udah ketemu sama adiknya, pergi, mati Sumantri. Ya, seperti apa Sumantri? Ini Sumantri, ya, Sumantri yang ini. Patih Swandagni atau Patih Swandageni, luar biasa kesaktiannya, ya. Terus ini Eyang juga akan memperlihatkan adiknya ini yang namanya Sukosrono atau Sukosrono, itu yang ini, ya. Gimana? Apa nggak ngeri yang kayak gitu ini? Oke. Anak cucuku, terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komentarnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jaya Jaya Wijayanti, rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.